a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna lil muttaqina mafaza. Ya. Sungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu adalah kesuksesan. Ya. Jadi kata suksesnya atau janji kesuksesan sini dikuatkan dengan dua kata. Ya. Dengan kata inna, dengan kata mafaza. Ya. Sedikit ya belajar bahasa Arab ya. Dalam bahasa Arab, mafaza itu disebut dengan masdar. Ya. Akar kata. Ya. Jadi penggunaan akar kata di ayat ini menguatkan ya, terjadinya keberuntungan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Akan beda maknanya kalau Allah katakan begini, innalil muttaqina faizun. Ya. Terjemahannya sama ya. Innalil muttaqina faizun, innalil muttaqina mafaza. Terjemahannya sama. Semuanya orang bertakwa itu beruntung. Ya. Tapi dalam bahasa Arab penggunaan kata masdar ya, ya, itu menunjukkan sebuah kondisi yang tidak mungkin berubah ya. Tidak mungkin berubah menjadi ya, lawan kata keberuntungan ya. Apakah kerugian, apakah penyesalan ya. Siapa yang bertakwa ya, maka di akhirat pasti hidupnya beruntung ya. Maka penekanan keberuntungan ahlu taqwa dengan inna dan mafaza ya, tentu bukan sekedar informasi, tapi harus dijadikan sebagai motivasi. Bagaimana agar kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya. Yang pembahasannya sudah ada sejak awal Al-Baqarah. Ya. Bahwa ciri khas orang bertakwa adalah yang selalu berusaha menjadikan Al-Quran sebagai referensinya. Dan lil muttaqin. Ya. Semuanya harus apa kata Al-Quran. Dan siap melaksanakan apa kata Al-Quran. Maka itu merupakan salah satu ciri orang yang bertakwa. Ya. Kemudian aktivitasnya alladzina yu'minuna bil ghaib. Beriman kepada ghaib wa yuqimuna shalah ya. Mimma razaqnahum yunfiqun dan seterusnya ya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik bil akhirati hum yuqinun. Ya. Walaupun kalau di muttaqin di awal Al-Baqarah disebut dengan muflihun ya. Disebut dengan apa? Muflihun. Ya. Artinya sama, beruntung juga ya. Mafaza atau faizun beruntung, muflihun beruntung ya. Kenapa beda-beda begitu ya? Ya, maka para ulama mendeteksi ya. Ketika Allah mengatakan muflihun atau aflaha ya, maka biasanya Allah sekaligus menjelaskan aktivitasnya. Ya. Satuan-satuan aktivitasnya. Orang beriman itu beruntung, qad aflahal mu'minun. Apa aktivitasnya? Salatnya khusyuk. Apalagi menjauh dari hal-hal yang sia-sia. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Apa berikutnya? Berzakat. Walladzina hum lizakati fa'ilun. Ada lagi selalu menjaga kehormatannya, jangan sampai terjerumus dalam zina. Walladzina hum li furujihim hafizun. Dan seterusnya. Tapi kalau Allah menyebut dengan kata mafaza, ya, maka tidak ada rincian aktivitasnya. Nah, ini bisa menjadi kaidah
pemahaman di seluruh Al-Quran, ya. Misalnya kita baca surat Al-Hasyr, ya. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidak sama antara penduduk neraka dan penduduk surga. Penduduk surga. Penduduk surga itu faizun. Ashabul jannati humul faizun. Maka di ayat itu tidak ada, ya, ya, penjelasan apa saja aktivitasnya. Ya. Baca An-Nur, surat An-Nur, wa may yakhsyallaha wa yattaqi faulaika humul faizun. Siapa yang takut dan bertakwa kepada Allah, maka mereka lah orang-orang yang beruntung. Maka tidak ada apa, tidak ada penjelasan aktivitas. Ya. Apa saja keberuntungannya karena dia menikmati, ya, menikmati apa, fasilitas-fasilitas surga, ya. Di antaranya hadaiq, ya, menikmati taman-taman, ya. Ya, berarti taman identik dengan apa? Ya, banyaknya pohon, ya. Ada apa? Suasana yang rindang, suasana yang teduh, ya. Seperti kalau bapak-bapak ke Cibodas misalnya, ya, maka itu disebut dengan hadiqah, ya. Ya, karena luas hadaiq, ya. Ya, tapi kalau kita ke Cibodas kan nggak ada fasilitas pepohonan yang berbuah, ya. Ya. Jadi suasananya teduh, rindang, banyak oksigen, ya. Tapi di surga ditambah wa'anaba, ya. Tersedia juga, ya, anggur-anggur, ya. Pohon anggur, ya. Walaupun a'naba itu lebih kepada buahnya, ya. Kalau pohonnya dalam bahasa Arab disebut al-karmu, ya. Ya, tapi sudah menjadi kebijakan Al-Quran, ya, hanya pohon kurma saja yang disebut, yang lain nggak disebut-sebut, ya. Ya. Wan nakhlu dzatul akmam, ya. Kalau buah yang lain nggak disebut nama pohonnya, ya. Ya, kan kurma tamar, ya. Pohonnya disebut an-nakhl, ya. Anggur inabun atau anab, ya. Pohonnya al-karm tapi tidak disebut, ya. Nah, ini menunjukkan keunggulan pohon kurma dan buahnya, ya. Sedangkan pohon anggur, ya, sekaligus menunjukkan tidak ada keunggulan yang spesial, ya. Karena apa yang disebut oleh Al-Quran semua harus istimewa, ya. Tidak asal-asalan. Baik istimewa dalam kejelekannya, ya, seperti kata Fir'aun misalnya, ya. Ya. Maksudnya jeleknya jelek banget itu sehingga harus dihindari, ya. Ataupun sebaliknya, ya, istimewa dalam status positifnya. Hadaiqa wa a'naba, wa kawa'iba atraba, ya. Wanita-wanita yang masih muda belia, yang umurnya sama semua, ya. Dalam kisaran umur 17 tahun. Umur yang masih muda, kawa'iba atraba. Sebagaimana juga di Al-Waqi'ah Allah katakan uruban atraba, semua dalam keadaan gadis dengan usia yang masih muda. Maka Rasulullah ketika didatangi seorang nenek-nenek, kata Rasulullah, la yadkhulul jannata ajuz, kata. Di surga nanti nggak ada orang nenek-nenek seperti kamu, ya. Wah, kaget nenek itu, ya. Jadi saya nggak masuk surga ya Rasulullah, ya.
Ya, bukan masuk surga, pokoknya nggak ada nenek-nenek. Jadi saya nggak masuk. Ya, kalau Rasulullah mengatakan, ya, insya Allah masuk. Ya. Cuma nanti kamu akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi muda lagi. Ya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayatnya. Inna ansha'nahunna insya'a. Semuanya para wanita itu diproses lagi menjadi manusia yang masih muda. Ya. Ja'alnahunna abkara. Jadilah mereka wanita yang berstatus gadis. Urban atraba li ashabil yamin. Ya. Barulah nenek itu merasa bahagia dengan penjelasan Rasulullah. Sebelumnya khawatir ya. Ya semoga kita tidak terfitnah ya seperti yang pernah ramai di negeri ini ya, yang mengikuti medsos kan pernah mengecam ya Islam itu nggak jauh-jauh penjelasannya ya urusan seks aja katanya ya. Ya tentu hanya yang anti dengan Al-Quran, tidak beriman dengan Allah secara baik, terlintas seperti itu. Ya. Maka bagi orang beriman, ya, ketika dia mendengar seperti itu, tentu tidak akan terpengaruh. Ya. Jadi untuk apa sebenarnya Islam sering bahas gini-ginian ya? Ya. Di ayat yang lain wazawwajnahum bihurin ain. Ya. Ya, memang sekilas ya ucapan apa istilahnya ya buzzer P itu kan ya, yang menyerang seorang ustadzah dari Lirboyo itu ya, Adi ya. Sekilas memang benar banget ya di banyak ayat itu, apalagi hadis ya, Odin itu begini begitu ya. Maka versi Islamnya bagaimana itu kan versi ya, ahlul batilnya itu ya. Versi orang-orang yang ya kayak Yahudi tadi ya suduna alal muslimin ya, merasa nggak suka, merasa cemburu dengan kaum muslimin ya. Sehingga tidak saja ini sekali ini tuduhan terhadap Al-Quran, terhadap Islam ya, yang seharusnya kalau di zaman Umar itu dibunuh itu ya, ataupun minimal dibocorin ya kepalanya seperti seseorang yang ngotak-ngatik takdir begini kata Umar ya. Saya melihat di kepala emang itu banyak setan ya. Pukul sama tongkatnya sampai berdarah-darah ya. Ya. Jadi bukan diajak dialog kalau sama Umar ya. Langsung aja dibocorin tuh kepala ya, keluar setannya gitu. Ya. Jadi versi Islamnya ya, kenapa hal-hal ini sering dibahas ya? Karena Allah menginginkan umat Islam ini ya jangan sampai ya terjerumus dalam perzinahan. Ya. Dalam hal itu dikatakan bahwa ya salah satu jaminan seorang itu masuk surga, pokoknya kalau sepanjang hidup nggak ada ya, nggak ada pengalaman perzinahan. Ya. Rasulullah mengatakan siapa yang hidupnya telah terjaga ya, istilahnya terjaga dari zina, cuma Rasulullah mengistilahkan terjaga
apa yang ada di antara dua pahanya, kata Rasulullah, maka dia masuk surga. Jadi sebagaimana diungkapkan di surat Al-Furqan, ya, Allah menginginkan manusia itu kalau usahakan jangan terjerumus dalam 3 hal pelanggaran besar, ya, syirik, membunuh, berzina. Ya. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wala yaznun. Ya. Tujuannya itu, ya. Sehingga kehidupan surga dan kehidupan dunia dan akhirat itu tidak lebih sebuah kehidupan yang lawan kata. Ya. Siapa yang di dunia ini ya harus membatasi ya syahwatnya, ya hanya kepada yang halal, yang haram, apapun yang terjadi nggak bakalan, maka Allah takdirkan nanti di akhirat silahkan ya melampiaskan hawa nafsunya sebebas-bebasnya. Ya. Siapa yang di dunia ini terhadap hawa nafsunya sebebas-bebasnya, nanti di sana jangan berharap ya menikmati kehidupan hawa nafsu seksual. Maksudnya itu ya. Kenapa ada orang yang mengatakan begitu? Katanya Islam ini nggak jauh-jauh ya, pembahasannya urusan seks melulu katanya ya. Karena memang dia tidak punya prinsip-prinsip ya. Jadi Muslim itu harus usahakan jangan pernah terjerumus dalam perzinahan. Ya. Kalau terjerumus ya udah bertobat dan memperbanyak amal soleh. Ya. Ya. Urusan di akhiratnya biar terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bagi buzzer itu nggak ada urusan mau berzina kapanpun silahkan. Sehingga ya, otomatis nggak tertarik dengan tema-tema seperti ini. Ya. Nah, inilah rahasia wa kawaiba atraba ya, yang bagi kaum muslimin insya Allah ini sebuah informasi yang motivatif ya, motivatif dalam arti menjaga kesucian dirinya seperti yang disebut di surat ya, walladzina hum li furujihim hafizun ya. Begitu juga di ayat ini ada satu ya penerjemahan-penerjemahan yang bagi sebagian orang merasa nggak puas dengan penerjemahannya ya. Mohon maaf ini ya, saya baca ini di instalan HP saya, ini terjemahannya begini. Wa kawa'iba atraba, maka di surga itu terdapat gadis-gadis montok yang sebaya ya. Sehingga ditanyakan kepada saya bagaimana sih penjelasan aslinya ya, ya kenapa terkesan Al-Quran ini ya, ya kok porno gitu ya, ya, ya harus menjelaskan bagian wanita yang ya katakan yang menarik bagi lawan jenisnya. Kenapa harus ditonjol-tonjolin itu ya, ya. Betul, memang itu salah satu maknanya. Tapi yang dimaksud oleh ayat bukan itu, ya. Yang dimaksud oleh ayat ini bukan itu. Ya. Yang dimaksud oleh ayat adalah ya usia, ya. Bahwa seorang wanita itu dalam hidupnya mengalami ya tiga apa atau mungkin 4 sampai 5 ya, sampai 5 tahapan ya. Dimulai dengan tiflah ya. Tiflah itu masih bayi ya. Dari bayi itu ada fatah ya. Ada anak-anak ya, di masa anak-anak. Ya. Dari anak-anak menjadi kaibah, remaja ya. Jadi
Maksud aslinya tidak ke sana. Ya. Maksud asli daripada Al-Quran. Tentu Allah lebih tahu lah ya, pemilihan kata ini pantas atau tidak. Ya. Jadi kata kaibah, di mana jamaknya kawaib, ini merupakan tahapan ketiga dari kehidupan seorang wanita. Ya. Baru kemudian mar'ah, ya, menjadi wanita yang sudah dewasa, baru kemudian ajuz, ya, nenek-nenek. Ya. Ya, adapun kemudian ada penjelasan seperti itu karena penjelasannya mengacu kepada makna bahasanya. Ya. Padahal yang diinginkan Allah itu kan bukan makna bahasanya, tapi makna majaznya. Ya. Ya. Kalau kamu memaksakan makna secara bahasanya, ya, itu versimu, tapi versi tafsirnya nggak ke sana. Ya. Karena ya otomatis lah ya, ya menjadi terkesan ya, tidak enak didengar ya kalau diartikan secara bahasanya. Baik, waka sendihaqa ya. Allah juga sediakan di dalam surga itu gelas-gelas yang dipenuhi oleh minuman khamr. Ya, ini hampir sama ini dengan wakawaiba atroba ya. Dalam arti tujuannya. Ya, tadi saya katakan kan wakawaiba atroba bagi seorang muslim, maka ini ayat yang bersifat motivatif agar dirinya tidak terjerumus dalam zina. Sabar sebentar kok di dunia ini ya, agar kamu diberi kenikmatan yang lebih luas oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Di dalam hadis dikatakan diberi kekuatan 100 kali di dunia ya. Ibaratnya manusia kalau di dunia ya, sekali ya sudah ya, mungkin baru bisa mengulangi lagi, apakah setelah 24 jam, apakah setelah sepekan, 2 pekan ya. Namun Rasulullah menjelaskan ya, kekuatannya akan berlipat 100 kali ya. Ya. Rasulullah mengatakan wa innar rajula la ya'ti ahlahu fil jannah ala quwwati mi'ati rajulin ya. Dan ahli surga itu memiliki kekuatan mendatangi istrinya 100 kali kekuatan laki-laki saat di dunia ini. Ya. Tujuannya itu ya, agar manusia jangan sampai dalam bab seksual ini terjerumus ke dalam yang diberkahi oleh Allah. Begitu juga waka'san dihaqa, motivasinya agar jangan sampai manusia terjerumus dalam hal-hal yang sifatnya khamr, minuman keras ya. Ya, walaupun setetes ya. Ya, karena bukan masalah setetes, setengah gelas dan seterusnya, seperempat gelas, tapi karena ini termasuk yang diharamkan oleh Allah ya. Karena Allahnya yang melarang. Allah mengatakan fahal antum muntahun, apakah kalian sudah siap meninggalkan khamr ya. Tentu kita semua menjawab siap. Bukti siap kita menolak semua bentuk khamr di dunia ini. Bahkan di akhir zaman ini Rasulullah mengatakan qaumun yashrabuna al-khamra bighairi ismiha ya. Di akhir zaman orang dengan asyiknya minum khamr ya, tapi tidak lagi dengan nama khamr ya. Nama ini nama itu padahal khamr ya. Saya nggak hafal tuh ya.
ada apa istilahnya vodka atau apa ya, seakan-akan minuman, ya, minuman soft drink biasa ya, ya, minuman ringan biasa, padahal itu khamr ya. Jadi siapa yang memahami prinsip-prinsip ini, ya, dia akan meninggalkan, ya, akan menjaga, ya, bahkan para ummahat yang solihah ya begitu sensitifnya terhadap kue-kue yang istilahnya pakai rum ya, ya ini kayaknya baru langsung ditinggal ya, walaupun mungkin rumnya berapa tetes sih ya, maksudnya kan pengharum doang, bukan berarti minum khamr, tapi nggak bisa, Allah katakan nggak boleh ada khamr dalam makanan atau minuman, maka dia tinggalkan ya. Maka insya Allah ya, ya jika setetes saja nggak mau, apalagi satu gelas ya, Allah Subhanahu wa taala akan mengganti ya dengan minuman yang selalu tersedia ya, yang isinya khamr wa ka'san dihaqa ya. Wallahu a'lam, apakah ini sebuah fitrah ya bagi manusia ya, di mana kita melihat ya, di mana ada kekufuran di situ ada khamr ya. Dari dulu itu ya, dari sejak bangsa Arab yang jahiliyah itu, di mana ada kekufuran di situ ada khamr ya. Bahkan di negeri ini ya, di mana ada kekufuran di situ ada khamr. Mau hidupnya dalam tanda kutip disebut modern, mau hidupnya disebut primitif, kalau ada kekufuran di situ ada khamr ya. Jadi khamr itu memang minuman keras, menjadi ciri khas ya ahlul kufur, sedangkan anti khamr menjadi ciri khas ahlul Islam. Maka Allah inginkan ahlul Islam ini di surga nanti akan menikmati khamr sepuas-puasnya. Bahkan di surat Muhammad dikatakan sampai ya sungainya pun airnya khamr ya. Fiha anharum min ma'in ghairi asin wa anharum min labanil lam yataghayyar ta'muhu wa anharum min khamrin lidzatil lisyaribin wa anharum min asalim musaffa. Bahwa sungai di surga ada 4 jenis. Ada surga dari air yang tidak akan pernah rusak kualitasnya ya. Ada sungai dari susu yang nggak akan pernah rusak, ada sungai dari khamr yang lezat untuk diminum, dan sungai dari madu. Madu yang asli, asli musaffa, madu yang jernih, nggak ada campuran-campuran seperti di lapangan kita lihat, oh ini masih ada 1-2 ekor tawonnya yang ke bawah misalnya. Ya seperti itu jamaah rahimakumullah ya. La yasma'una fiha laghwan wala kidzaba. Ya. Orang beriman tidak akan mendengar di dalamnya bahasa-bahasa atau suara-suara yang tidak bernilai, laghwan, dan tidak mendengar kata-kata yang bersifat kebohongan, palsu ya. Karena masyarakat ya atau manusia pada umumnya memang sangat kecewa kalau ya ungkapan-ungkapan bohong, nggak ada kenyataan ya. Seperti orang yang mengatakan di kantong saya ini ada 11.000 triliun, dan sampai sekarang nggak ada ya. Kidzabah ya. Dan itu memang terasa lebih menyakitkan kalau datangnya dari seorang tokoh ya, yang tadinya dianggap benar tapi nggak ada kenyataan ya. Begitu juga orang-orang beriman ya, sebagai orang yang punya sifat ya harisun ala manfaah ya, selalu berusaha waktunya memberi manfaat ya, maka
otomatis dia nggak suka dengan sifat hal-hal yang suara-suara lagu. Ya. Di mana di dunia ini Allah menyuruh sebisa mungkin kamu menghindarkannya. Ya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, surat Al-Mu'minun ayat 3. Ya. Dan betapa mulianya seorang beriman itu, kalau sesuatu yang sia-sia aja harus ditinggalkan, apalagi suatu kemaksiatan. Ya. Yang lagunya lebih besar bobotnya, tentu akan ditinggalkan. Ya. Maka kehidupan yang jauh dari lagu dan kidzaba di dunia saja ya memberi suasana ketentraman dan kesenangan. Apalagi nanti di surga, maka insya Allah itu menjadi suasana yang akan dirasakan oleh kaum muslimin, ahlul jannah di surga. Ya. Jaza'an min rabbika ata'an hisaba. Ya. Ini merupakan balasan dari Rabb-mu. Ya. Ya, maksudnya balasan dari Allah. Jaza'an minallah. Ya. Tapi dalam kondisi ayat seperti ini memang yang lebih tepat Allah menyebut Rabbika. Ya. Untuk menunjukkan bahwa Allah itu di dalam memberi sesuatu ya bukanlah pemberian yang sifatnya letterlek ya. Ibarat orang kerja gitu ya, ya. Kerja dealnya sebulan berapa juta, 10 juta. Ya udah ngasihnya 10 juta ya. Nah, bagi Allah nggak ada begitu ya. Ya. Dealnya berapa? 10 juta. 10 kali lipat 100 juta. Bisa begitu ya. Karena Allah sifatnya pemberian Allah itu seperti itu, maka Allah sebut dengan jaza'an min rabbik. Ya. Ini semua adalah sebagai balasan dari Tuhanmu yang bersifat Rabb. Ya. Apaan? Ya. Apa yang dimaksud dengan apaan? Apaan itu pemberian. Ya. Dulu kita pernah membahas inna a'tayna. Ya. Kata dasar apa. Ya. Ya. Pemberian yang seutuhnya itu namanya apaan. Ya. Bukan pemberian yang sementara. Ini silakan mau pakai ya. Tapi untuk 10 tahun aja. Ya. Silakan tinggal di rumah ini 10 tahun. 10 tahun akan saya pakai. Itu namanya bukan atoan. Ya. Tapi atoan itu pemberian yang secara otomatis menjadi pemilik yang diberi. Tersebut atoan. Ya. Karena itu Nabi Sulaiman menyebut pemberian-pemberian Allah dengan kata hadza ata'una. Allah menyebut pada Nabi Sulaiman pemberian itu adalah dari kami. Hadza ata'una famnun aw amsik bighairi hisab. Maka nikmat surga pun Allah sebut dengan ata'an hisab. Ya. Pemberian yang akurat, yang betul-betul disesuaikan dengan amal manusia itu ya. Jadi tidak akan ada istilahnya dulu saya akan membaca Qur'annya hatamnya katakan 100 kali ya. Kok dikasihnya cuma 99 kali itu nggak mungkin tuh ya. Jazaan rabbika ata'an hisaba itu akurat ya. 100 kali 100 kali ya. Tapi dilipat gandakan menjadi 10 kali. Jadi 100 kali tapi dengan balasan 1000 kali. Ya. Nggak mungkin diberi dengan 99 kali dihitung dikali 10. Ya, 100 ya 100. Ya. Sehingga ya, pemberian surga itu, nikmat-nikmat surga itu ya, selalu bersifat melimpah ya, dirasakan oleh orang-orang beriman sehingga ketika Allah menegur mereka ya
Assalamualaikum ya ahlal jannah. Ya. Maka Allah bertanya, gimana masih ada yang kurang? Wah enggak ya Allah, udah semuanya udah kami dapatkan, ya semuanya udah memuaskan. Jadi ahli surga itu ya benar-benar merasakan ya nikmat surga itu betul-betul melampaui apa yang dibayangkan. Di saat itulah Allah memberi kekuatan kepada ahlul jannah untuk melihat wajah Allah secara langsung. Ya. Wujuhi yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ya. Maka saat ahlul jannah itu ya melihat Allah tanpa ada kesulitan sedikit pun, ya sebagaimana Rasulullah menjelaskan, innakum satarawna rabbakum kama ya tarawnal qamar. Kau akan melihat Rabbmu sebagaimana kamu melihat bulan ini, ya. La tudammun. Kamu melihatnya nggak perlu berusaha, ya. Apalagi berebut-rebut gitu, ya. Maka saat itulah ahlu surga itu lupa dengan semua nikmat surga karena tertutup oleh besarnya nikmat melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pantaslah jika Rasulullah berdoa, Allahumma inni as'aluka ladzatin nazari ila wajhikal karim. Aku mohon kepadamu ya Allah diberi kemampuan melihat wajahmu yang mulia. Baik jamaah rahimakumullah, demikian kaji kita ya, walaupun cuma dapat ya beberapa ayat, semoga insyaallah tidak terburu-burunya kita dalam membahas ayat-ayat ini, memberi banyak wawasan yang lebih luas, terutama jika ayat itu ya menjadi objek serangan ya dari orang-orang yang anti Al-Quran yang tadi kita bahas. Maka kajian tafsir ini bisa memberi penjelasan yang sesuai dengan apa yang diinginkan Al-Quran, insyaallah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, para jemaah sekalian, tanpa terasa sungguh nikmat duduknya kita 1 jam ya mendengar pemaparan hadis dan tafsir Quran surat An-Naba dari guru kita. Mohon izin Ustadz, saya bacakan ada pertanyaan yang masuk. Pertanyaan pertama dari Ibu Ita Arum. Pertanyaannya, tadi disampaikan manusia akan dibangkitkan usia yang muda kembali. Ustadz menyampaikan usia kisaran 17 tahun. Ada informasi lain menyampaikan usia kisaran 33 sampai 35. Mohon koreksinya, mana yang benar Ustadz? Fadhal Ustadz. Ya, memang 33 juga disebutkan dalam hadis, ya. Wallahu a'lam, ya. Sedangkan yang memilih 17 karena ayatnya menyebut abkara, ya, masih gadis. Biasanya gadis itu di usia 17, ya. Dan 33 ya itu biasanya wanita sudah menikah, ya. Ataupun bisa difahami karena hadisnya kan a'maru, ya, ahlil jannah, usia ahlul jannah secara umum, berarti bisa laki bisa perempuan, ya, 33 sana, ya. Tapi ketika membahas tentang kondisi wanita, ya, dengan kata abkara, gadis, ya, maka
pemahamannya 17 ya. Dan kita di dunia apa ya, sering mendengar istilah apa ya, sweet 17 ya. 17 itu menjadi umur yang spesial bagi seorang wanita ya. Sehingga ya, kalau di dunia saja 17 bagi wanita itu usia yang sangat didambakan ya, ya. Apalagi di surga ya. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Sekira ada pertanyaan lagi di kolom chat, sudah saya bacakan. Kita punya waktu kurang lebih 10 menit. Saya persilahkan barangkali ada pertanyaan yang ingin disampaikan langsung. Tafadhal Bapak Ibu, para jemaah sekalian. Bisa langsung di-unmute dan langsung disampaikan pertanyaannya. Baik, tidak ada pertanyaan? Barangkali cukup jelas semuanya. Baik, jika memang tidak ada pertanyaan, alhamdulillah kita bisa tutup kajian tamasya kita pada sore hari ini, malam hari waktu Indonesia atau sore hari waktu Saudi Arabia. Mudah-mudahan ilmu yang bisa kita dapatkan dan penjelasan-penjelasan bisa menambah wawasan di mana tatkala ada barangkali dari kelompok-kelompok yang tidak menyenangi Islam, setidaknya kita punya cukup perbendaharaan informasi yang kita dapat sore hari ini tentang tafsir yang sebagaimana disampaikan oleh Ustadz. Dan yang pasti, insya Allah dengan duduknya kita, kecintaan kita kepada Al-Quran, insya Allah memberikan semakin hari, semakin tambah kita kedekatan dan kecintaan kepada Al-Quran. Jika demikian, mohon kiranya Ustadz untuk menutup dengan doa untuk kajian kita pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا ويوم القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا ومن النار سترا وحجابا وإلى الجنة دليلا ورفيقا. اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.